Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Amelia Kusuma Dewi dengan NPM akhir 035. Saya Jessica Erin Aryaini dengan NPM akhir 005. Saya Hanugra Zain Ningati dengan nomor NPM akhir 026. Saya Dea Fitrianti dengan NPM akhir 028. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai etika profesi. Dan kami akan mewawancarai salah satu pejabat publik di bidang kesehatan. Selamat Menyaksikan. Hai semuanya, di sini saya Amel sebagai moderator yang akan menjelaskan terkait etika profesi seorang pejabat publik. Nah, sebelum masuk kepada inti daripada video wawancara ini, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari etika profesi. Etika profesi merujuk pada seperangkat nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesinya. Ini adalah panduan moral yang membantu para profesional dalam mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Dalam pengertian etika profesi tadi, ada pun penjelasan terkait kode etik yang akan melengkapi penjelasan tadi sebagai berikut. Halo, saya Jessica. Saya Dea. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Pengertian dari kode etik profesi. dan juga fungsi dari kode etik profesi. Kode etik profesi adalah produk etika terapan yang dihasilkan melalui pemikiran etis terhadap suatu proses profesi tertentu dan bersifat dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kode etik profesi merupakan mekanisme kontrol diri bagi para anggota profesi yang bersangkutan, berakar pada nilai moral internal tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Setiap kode etik profesi disusun secara tertulis, teratur, rapi, lengkap menggunakan bahasa yang baik. Baik, yang selanjutnya mengenai fungsi kode etik dari profesi sendiri. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksanaan profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Lalu yang selanjutnya, kode etik profesi juga merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi. Demikian penjelasan dari kami. Pada video ini, kami akan mewawancarai salah satu pejabat publik dalam bidang kesehatan yang berprofesi sebagai seorang perawat yang bertugas di Puskesmas Pembantu. Berikut adalah video wawancara kami dengan perawat yang bertugas. Ya, Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya mahasiswi Administrasi Kependudukan FK Jawa Timur. Saya Hanugra Zain. Di sini saya mohon izin untuk wawancara Ibu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yang etika administrasi publik. Jadi, untuk itu mohon izin sebelumnya, izin perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan saya Febria selaku perawat di sini. Profesinya jadinya perawat ya? Perawat, ya, itu Febri. Kemudian kalau dalam profesi perawat itu kewajibannya itu bagaimana dan seperti apa? Jadi sebagai perawat, yang pertama kita harus melakukannya sesuai sama asuhan keperawatan. Kita melakukan asuhan keperawatan, pelayanan sesuai sama apa yang kita miliki, seperti contohnya rawat luka ataupun memberikan asuhan keperawatan pada pasiennya dengan 5S, salam, sopan, senyum, sapa, sopan santun gitu ya. Seperti itu sih. Kemudian selain dari kewajiban, tentunya dalam suatu profesi itu kan ada sebuah larangan atau seperti himbauan tidak boleh seperti apa. Kalau dalam profesi perawat itu yang seperti apa? Kalau sebagai perawat nggak bolehnya yang pasti, karena tadi ada salam, sopan, santun, salam, senyum, sapa. Jadinya selain itu, misalkan berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, harus menjaga perkataan sih, harus senyum, harus menyapa, harus sapa, kayak gitu sih.
sopan santun itu yang paling diutamakan, dan harus melihat pasiennya juga, apa namanya, kayak melakukan tindakan, kitanya juga harus menjaga kode etiknya pasien, seperti itu, harus menjaga perasaannya dari pasien, Membaca privasinya keadaannya pasien. privasinya pasien harus kita jaga, nggak boleh ngomongin ke orang lain terkait kondisi pasiennya, karena kan itu adalah privasi dari pasiennya, gitu sih. Oh, jadi seperti itu ya untuk kewajiban dan juga larangan dari perawat ini. Baik, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan singkat dari kami. Terima kasih. Terima kasih sudah membantu. Iya, sama-sama.